言出法随。不是我书院学子，立即交代。也是人之常情。正式当选白鹤书院。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Hidden Sect Leader episode 31 ya. Seperti biasa sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. 咱们不会被发现吧？ Episode 31 kali ini masih berawal dari misi yang sedang dijalani oleh Heitan dan juga Mo Jiuhan. Tentu saja misi mereka berdua adalah untuk mencari tahu siapakah orang yang sudah melakukan pengkhianatan kepada Akademi Baihe. Di satu sisi, saat ini Mo Jiuhan sedikit khawatir karena dia takut penyamaran mereka berdua akan ketahuan oleh murid-murid yang ada di dalam akademi. Heitan sendiri meminta juniornya itu untuk tenang karena mereka berdua mendapat perintah langsung dari Bang Beichen. Heitan sangat yakin jika Bang Beichen yang meminta mereka melakukan pengintaian, maka keselamatan mereka berdua sudah terjamin aman. Waduh, Heitan ini selalu positive thinking ya guys ya. 是谁让我们过来潜伏的？ 说无生气呀！ 你们两个。 Akan tetapi keyakinan dari Heitan langsung terbantahkan dengan seketika ketika dua orang murid Akademi Baihe mengetahui kalau Heitan dan Mo Jiuhan adalah orang asing yang masuk ke dalam akademi. Dua orang murid Akademi Baihe tampak menyadari kalau Heitan dan Mo Jiuhan tidak menggunakan seragam seperti yang mereka gunakan, jadi sudah pasti mereka berdua adalah seorang penyusup. Dua orang murid Akademi Baihe juga meminta penjelasan apa tujuan Heitan dan Mo Jiuhan masuk ke dalam Akademi Baihe. Jika mereka berdua tidak menjawab, maka murid Akademi Baihe akan memberikan pelajaran kepada Heitan dan juga Mo Jiuhan. Bukannya merasa takut, Heitan dan Mo Jiuhan tampak tersenyum setelah mendengar ancaman dari murid Akademi Baihe. Yap, benar saja, karena Heitan dan Mo Jiuhan lebih kuat, mereka berdua berhasil membuat murid Akademi Baihe kicap tidak berdaya. Heitan pun terlihat menjadi aktor utama yang nampolin murid Akademi Baihe. 打哭我是吧？我就打你，师兄，我偏不。 Ketika Heitan sedang asik nampolin murid Akademi Baihe, tiba-tiba saja salah satu penatua di Akademi Baihe yang bernama Xiao Li datang menghampiri mereka berdua. Heitan dan Mo Jiuhan yang berniat melawan penatua Xiao Li tampak tidak bisa bergerak sama sekali. Ternyata mereka berdua sudah terkena kemampuan khusus yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari Akademi Baihe saja. 小丽不。 学堂闹事。 Meskipun sudah mendapatkan ancaman, Heitan tetap menolak untuk memberitahukan tujuan utama datang ke Akademi Baihe. Kondisi ini pun membuat penatua Xiao Li menggunakan kemampuannya untuk membuat Heitan berbicara jujur. Akan tetapi, tetap saja kemampuan dari penatua Xiao Li tidak mampu untuk membuat Heitan berbicara jujur. Heitan tampak masih bisa bercanda dan tidak terkena efek kemampuan dari penatua Xiao Li sama sekali. 言出法随。不是我书院学子，立即交代。 Momen ini pun membuat penatua Xiao Li sangat kaget. Dia tidak menyangka ada seseorang yang bisa menolak kemampuan yang dia miliki. Karena merasa penasaran dari manakah Heitan dan Mo Jiuhan berada, penatua Xiao Li lekas bertanya siapakah orang yang sudah mengirim mereka berdua untuk datang ke Akademi Baihe. 是谁派你们？ 快叔叔，是机甲。 Belum sempat Heitan menjawab pertanyaan tersebut, tiba-tiba saja suara lonceng berbunyi yang menandakan seseorang sudah meninggal dunia. Seketika penatua Xiao Li pun tertawa bahagia karena menganggap lonceng tersebut berbunyi dikarenakan dekan akademi sudah meninggal. 终于死了！ Kedua orang murid akademi kemudian langsung memberikan selamat kepada penatua Xiao Li karena sebentar lagi dia akan diangkat menjadi dekan utama akademi. 急不得。
Akan tetapi meskipun begitu, Penatua Xiaoli masih bersabar karena mereka harus mengadakan pemilihan umum terlebih dahulu sebelum dia resmi menjadi dekan di Akademi Baihe. Karena sudah mendengar kabar yang menggembirakan, Penatua Xiaoli menyerahkan He Tan dan Mo Jiuhan kepada dua orang muridnya. Intinya mah terserah mereka berdua ingin memberikan hukuman apa kepada He Tan dan juga Mo Jiuhan. Tapi ternyata sedari tadi He Tan dan Mo Jiuhan sudah melarikan diri entah kemana karena memanfaatkan kelengahan Penatua Xiaoli. Sementara itu di kediaman dekan akademi, Penatua Ge dan juga Wen Feng sudah mulai berakting kalau mereka berdua sangat kehilangan dekan akademi yang sudah meninggal. Yap, benar sekali, meninggalnya dekan akademi memang hanyalah rencana dari mereka berdua untuk mengetahui siapakah pengkhianat di dalam Akademi Baihe pada saat ini. Beberapa saat kemudian Penatua Xiaoli datang ke hadapan mereka berdua sembari berbicara kalau mereka harus segera mengadakan pemilihan dekan baru untuk akademi. Penatua Ge sendiri tampak marah-marah karena Xiaoli benar-benar tidak menghormati dekan akademi yang baru saja meninggal dunia. Tapi di sini Xiaoli menganggap kalau Penatua Ge sama sekali tidak punya hak untuk marah kepadanya. Selain karena Penatua Ge merupakan penatua buangan, dia juga dikenal sebagai penatua yang sangat PA. Wen Feng sendiri punya pendapat berbeda di mana dia akan memberikan persaingan kepada Xiaoli jika Xiaoli benar-benar akan mengadakan pemilihan dekan baru dalam waktu dekat ini. Oke lah kalau begitu, aku akan mengadakan pemilihan besok dan melihat siapakah yang akan menjadi pemenangnya, ucap Xiaoli di hadapan Wen Feng. Tapi di sini Penatua Ge tidak mau kalah, di mana dia juga ingin ikut mencalonkan diri sebagai dekan baru Akademi Baihe. Singkat cerita, pemilihan umum dekan baru sudah dilaksanakan. Ketika pemilihan selesai, kini tiba saatnya untuk menghitung jumlah suara guna menentukan siapakah yang akan menjadi dekan baru. Yap, tidak mengejutkan di mana Xiaoli berhasil mendapatkan suara sebanyak 70%. Bang Beichen sendiri memaklumi hal ini karena menurutnya pengkhianat di dalam Akademi Baihe mencapai 70%, jadi sudah jelas kalau Xiaoli pasti mendapatkan suara sebanyak itu. Di saat yang sama Wen Feng menyalahkan Penatua Ge yang ikut dalam pemilihan. Wen Feng menyebutkan kalau Penatua Ge hanya membagi suara mereka saja dan membuat dia dikalahkan oleh Xiaoli di pemilihan kali ini. Penatua Ge sendiri tidak terima dengan tuduhan tersebut karena menurutnya meskipun dia ikut dalam pemilihan tapi murid-murid akademi sama sekali tidak ada yang memilihnya, alias suara dari Penatua Ge adalah 0. Sementara itu, Xiaoli tampak senang karena dia sudah menang dalam pemilihan dan secara resmi mengumumkan kepada semua orang kalau dia sudah menjadi dekan baru di Akademi Baihe. Pada saat yang sama secara mengejutkan, Xiaoli mengubah nama Akademi Baihe menjadi Akademi Aliansi Tiandao. Yap, benar sekali, Xiaoli sudah bekerja sama dengan Aliansi Tiandao untuk menggulingkan kepemimpinan dari dekan Akademi Baihe sebelumnya. Kejadian ini tentu saja membuat Wen Feng dan Penatua Ge sangat marah. Mereka berdua tidak menyangka kalau Xiaoli hanya menjadi seekor anjing bagi Aliansi Tiandao. Tapi Xiaoli tampak tidak bergeming sama sekali. Dia malah kelihatan sangat bangga bisa menjadi anjing bagi Aliansi Tiandao ketimbang Wen Feng dan Penatua Ge yang hanya bisa menjadi pesuruh dari dekan akademi sebelumnya. Terlihat sebagian murid-murid Akademi Baihe senang karena sekarang Akademi Baihe sudah berubah nama menjadi Akademi Aliansi Tiandao.
Sementara itu, Xiao Li meminta semua murid untuk tidak membicarakan dekan akademi sebelumnya. Jika ada murid yang tidak setuju dia menjadi dekan baru, maka murid tersebut dipersilahkan untuk meninggalkan akademi sekarang juga. 把所有逆反之人 Penatua Ge dan Wen Feng sendiri tidak setuju karena mereka juga masih seorang penatua di Akademi Baihe, dan terjadilah perselisihan di sini di mana mereka bertiga saling menyerang satu sama lain menggunakan kekuatan spesial dari Akademi Baihe. 格文副左腿麻痹，副劈叉，反弹。 Waduh guys, kalau kalian nonton Donghuanya pasti ngakak di bagian ini ya guys. Sementara itu, Mo Jiuhan dan Heitan heran dengan momen yang sedang terjadi di antara tiga penatua di hadapan mereka. Mo Jiuhan pun bertanya apakah ini termasuk dalam bagian akting mereka untuk menemukan pengkhianat di dalam akademi. Tiba-tiba saja muncul dekan akademi dari atas langit karena dekan akademi memanglah masih hidup. Dekan akademi pun terlihat tampak senang karena berkat bantuan dari Bang Bechen dia bisa menemukan pengkhianat di dalam Akademi Baihe. Xiao Li sendiri tampak sangat kaget, ternyata sedari awal dia sudah dijebak oleh dekan akademi. Meskipun Xiao Li sudah termakan oleh jebakan yang dibuat oleh dekan akademi, akan tetapi dia masih tampak sangat bahagia. Ternyata Xiao Li sudah mengirimkan pesan kepada pasukan iblis dari aliansi Tiandao agar mereka segera datang ke Akademi Baihe. Sesuai dengan perkataan dari Xiao Li, terlihat di atas langit sudah banyak sekali kapal terbang yang membawa pasukan iblis dari aliansi Tiandao. Kemunculan dari pasukan aliansi Tiandao ini juga sekaligus menutup episode 31 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.